Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas A Teknik Industri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari temuan kami mengenai materi Pancasila sebagai ideologi. Nah, dari kelompok 3 ini ada beranggotakan 11 orang. Yang pertama ada Sok Arum, yang kedua ada Adam Syah, yang ketiga ada Lanang Palimbani, yang keempat ada Rian Adi Nugraha, yang kelima ada Hafiz Abil Fauzi, yang keenam ada Azita, yang ketujuh ada Irma, yang kedelapan ada Elin, yang kesembilan ada Syahreja, yang kesepuluh ada Gain, dan yang kesebelas ada Syafiq. Nah, sebelum kita lanjut ke pematerian, di sini ada mind map-nya, yaitu submateri apa sih yang di dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian ideologi Pancasila, yang kedua ada Pancasila sebagai ideologi negara dan ideologi terbuka, yang ketiga ada fungsi ideologi Pancasila, yang keempat ada makna ideologi Pancasila, yang kelima tujuan ideologi Pancasila, yang keenam macam-macam ideologi Pancasila, dan yang terakhir itu contoh penerapan dari ideologi Pancasila. Nah, untuk mengefektifkan waktu, alangkah baiknya kita lanjut masuk ke pematerian, yaitu pematerian pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Azita. Kepada Saudara Azita, saya persilakan. Yang pertama yaitu ada pengertian dari ideologi Pancasila. Nah, selain ideologi Pancasila ini berkedudukan sebagai dasar NKRI, Pancasila ini itu juga berkedudukan sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nah, Pancasila ini itu berperan sebagai ikatan budaya yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan bukan secara paksaan. Nah, Pancasila ini itu juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari pada bangsa Indonesia. Nah, sebuah ideologi ini itu juga dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat, tergantung daya tahan dari ideologi itu sendiri. Nah, di PowerPoint yang sudah dibagikan ini itu terdapat pengertian ideologi Pancasila menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu ada dari Louis Althusser, itu menjelaskan bahwa ideologi ini merupakan suatu gagasan spekulatif untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana semestinya manusia itu dapat menjalani hidupnya. Yang kedua ada dari Dr. Alfian, itu mengungkapkan bahwa ideologi merupakan kompleks pengetahuan yang secara universal menjadi landasan masyarakat untuk memahami bumi dan juga seisinya. Yang ketiga yaitu ada Surjanto Puspohardoyo, itu menjelaskan bahwa ideologi ini merupakan pandangan menyeluruh mengenai bagaimana cara yang tepat untuk mengatur adanya tingkah laku bersama di dalam berbagai segi kehidupan. Terakhir yaitu ada dari M. Sastra Prateja, itu menjelaskan ideologi ini sebagai seperangkat gagasan yang berorientasi pada suatu tindakan yang dapat diorganisir dan menjadi suatu sistem yang juga teratur. Baik, terima kasih Azita yang telah menjelaskan pengertian dari ideologi Pancasila dan pengertian ideologi dari beberapa ahli. Selanjutnya yaitu mohon maaf, Pancasila sebagai ideologi negara dan ideologi terbuka yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia itu memiliki keputusan akhir serta kekuatan hukum yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, hal inilah yang mendasari bahwa Pancasila juga sebagai ideologi negara, khususnya ya NKRI ya. Nah, selanjutnya yaitu Pancasila juga mengambil peran utama untuk bangsa dan negara Indonesia, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi bangsa, dan juga dasar negara. Nah, kemudian dari hal tersebut, dari ketiga poin tersebut, itu Pancasila memiliki kekuatan yang besar dan juga fondasi kuat untuk bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila juga sebagai ideologi negara menjadikan sikap serta prinsip pengarahan yang secara yuridis, formal, dan harfiah juga dituliskan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di bagian akhir atau paragraf yang terakhir. Nah, menurut Nurwadani tahun 2016 juga bahwa Pancasila sebagai manifesto ideologi bagi keberhasilan bangsa Indonesia dalam bernegara. Nah, kemudian ada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, ideologi terbuka itu apa sih? Nah, ideologi terbuka itu merupakan ideologi yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah,
dari dinamika internal yang memberi peluang kepada penganutnya. Kemudian dari ideologi terbuka ini ada alasan kenapa Pancasila sebagai ideologi terbuka gitu. Yang pertama, sifatnya itu realistis. Nah, realistis sendiri itu mencerminkan bagaimana realnya kehidupan bermasyarakat Indonesia sendiri. Kemudian ada bersifat idealis, konsep yang terkandungnya juga mampu memberikan harapan, optimisme, dan juga menggugah inovasi para masyarakat atau penduduknya. Kemudian bersifat fleksibel, di sini bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus-menerus berkembang. Nah, tanpa kita pungkiri bahwa zaman terus berkembang dengan pesat dan juga ideologi terbuka ini bisa membantu suatu negara untuk mengikuti peradabannya. Kemudian ada seimbang dan harmonis. Nah, dari seimbang dan harmonis ini terdapat 3 nilai. Yang pertama nilai dasar yang bersifat tetap sepanjang masa seperti asas, cita-cita, dan tujuan. Yang kedua nilai instrumental yang penerapannya itu dan pengembangannya dapat berubah sesuai dengan tuntunan zaman yang tadi saya highlight mengenai ideologi terbuka ini. Dan yang ketiga ada nilai praktis yang merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental dalam kehidupan nyata bermasyarakat. Nah, selanjutnya yaitu materi uh, fungsi ideologi Pancasila. Nah, akan disampaikan oleh Saudara Hafiz. Kepada Saudara Hafiz, saya persilakan. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adam ya, apa itu ideologi terbuka dan sifatnya bagaimana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi ideologi Pancasila. Nah, fungsi ideologi Pancasila itu ada tiga teman-teman. Yang pertama adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan, baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Jadi Pancasila di sini tuh berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa gitu. Kayak apa ya? Kita harus menjadi pribadi yang bagaimana. Itu juga fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, kedua ada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara. Pancasila juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila ialah sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara. Pancasila menguasai hukum dasar, baik yang tertulis UUD maupun yang tidak tertulis konvensi, sehingga kedudukan sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum. Jadi di pengertian yang kedua, Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum ya teman-teman. Jadi eh, betul-betul dasar banget gitu, dasar negara Republik Indonesia, dan juga Pancasila itu digunakan untuk mengatur pemerintahan negara. Jadi pemerintahan negara itu eh, apa ya, berjalan atau beroperasi itu sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila. Baik dan juga yang lain yaitu ada unsur-unsur rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara itu juga apa namanya diatur di Pancasila kayak gitu guys. Terus yang terakhir ada Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Dengan memahami pengertian ideologi yang ada dalamnya terdapat tiga faktor, yaitu adanya keyakinan dan tujuan hidup, serta cara yang harus ditempuh guna tercapainya tujuan hidup. Maka dapat dinyatakan bahwa Pancasila secara eksplisit telah memenuhi tiga faktor tersebut. Nah ini eh, untuk bisa disebut ideologi itu tuh harus memenuhi tiga faktor yaitu keyakinan, tujuan hidup dan cara yang ditempuh guna tercapai tujuan hidup. Nah, Pancasila sebagai ideologi bangsa itu udah memenuhi ketiga faktor tersebut. Jadi, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia sudah tercapai. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Adam. Baik, terima kasih Hafiz yang telah menjelaskan dari fungsi ideologi Pancasila. Selanjutnya yaitu makna ideologi Pancasila yang akan disampaikan oleh Saudara Soka. Kepada Saudara Soka, saya persilakan. Oke. Makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggara negara.
Nilai-nilai yang disepakati bersama juga merupakan alat untuk menyatukan masyarakat dan dapat digunakan sebagai metode penyelesaian konflik. Hal ini sesuai dengan pendapat para pendiri negara Indonesia bahwa pentingnya untuk mencari nilai-nilai bersama yang secara konkret dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah visi atau arah untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut yaitu ada terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, rasa persatuan, kewarganegaraan, dan nilai keadilan sebagaimana yang terkandung dalam nilai Pancasila. Baik, terima kasih Soka telah menjelaskan makna ideologi Pancasila. Selanjutnya yaitu tujuan ideologi Pancasila yang akan dijelaskan oleh Saudara Rian. Kepada Saudara Rian, saya persilahkan. Terima kasih Mas Adam. Jadi teman-teman, saya di sini akan mempresentasikan tentang tujuan ideologi Pancasila. Tujuan ideologi Pancasila ada pada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang menyatakan, kemudian daripada itu, membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan tersebut adalah cita-cita bangsa Indonesia yang termuat dalam nilai-nilai Pancasila, yakni menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati HAM, dua menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia. Tiga, menciptakan bangsa yang demokratis. Dan yang keempat, menciptakan bangsa yang adil, menciptakan bangsa yang adil secara sosial dan ekonomi sehingga rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya. Itu guys. Terima kasih Mas Adam. Silakan Baik, selanjutnya. terima kasih Rian yang telah menjelaskan tujuan ideologi Pancasila. Nah, selanjutnya tadi sudah membahas tentang ideologi Pancasilanya. Nah, sekarang apa sih macam-macam dari ideologi Pancasila atau macam-macam ideologi? Nah, di sini ada beberapa macam-macam. Nah, ada 5. Yang pertama itu ideologi kapitalisme yang akan dijelaskan oleh Saudara Irma. Kepada Saudara Irma, saya persilahkan. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ideologi kapitalisme. Secara etimologis, kapitalisme itu berasal dari kata caput yang artinya kepala kemakmuran. Kapitalisme merupakan kelompok golongan menengah yang menguasai roda ekonomi dan politik, serta menginginkan kebebasan dalam mekanismenya dan meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Kapitalisme dipandang sebagai paham kapitalis yang mengagungkan persaingan bebas atau persaingan untuk mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya melalui barang dan penemuan teknologi tanpa memperhatikan realitas bisnisnya. Yang dimaksud di sini, kapitalisme itu dapat diartikan sebagai sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan penggunaannya untuk keuntungan. Nah, terdapat juga ciri-ciri dari ideologi kapitalisme. Yang pertama, mencari keuntungan melalui berbagai cara dan cara, kecuali yang secara tegas dilarang oleh negara karena berbahaya bagi masyarakat, seperti heroin dan sejenisnya. Yang kedua, pendewaan milik pribadi. Yang dimaksud di sini yaitu membuka jalan seluas-luasnya bagi setiap orang yang menggunakan keterampilan dan potensi. Yang ketiga, persaingan sempurna. Dan yang keempat, kebebasan finansial bagi setiap orang, di mana ia berhak melakukan dan memilih pekerjaan sesuai dengan kehendaknya. Baik, terima kasih Irma yang telah menjelaskan ideologi kapitalisme. Yang kedua itu ada ideologi komunisme yang akan dijelaskan oleh Saudara Syafiq. Kepada Saudara Syafiq, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi komunisme. Istilah komunis ini sendiri berarti suatu paham gerakan yang kemudian digunakan oleh golongan sosialis yang tergolong militan. Istilah komunis mulai populer dipergunakan setelah revolusi tahun 1830 di Prancis.
yakni suatu gerakan revolusi yang menghendaki perubahan pada pemerintahan yang bersifat parlementer dan dihapuskan adanya raja. Berikut beberapa tokoh komunis dunia. Yang pertama ada Karl Marx. Pada abad ke-19, Karl Marx membuka lembaran sejarah kejayaan Jerman dan lahirnya manusia besar dunia yang memiliki pengaruh langgeng dan kuat dalam sejarah kehidupan manusia. Yang kedua ada Friedrich Engels. Friedrich Engels dikenal sebagai juru tulisnya Karl Marx. Banyak yang beranggapan jika tugasnya hanya mengumpulkan, mengetik ulang, dan menawarkan karangan Karl Marx pada penerbit. Yang ketiga adalah Vladimir Ilyich Lenin, seorang sosialis komunis yang menganut paham Marxisme secara praktis. Pemikiran-pemikiran dari Lenin memiliki dampak yang besar bagi Rusia, yaitu berkembang pola pikir kaum buruh maupun ajaran komunis itu sendiri. Baik, terima kasih Safik. Selanjutnya yaitu ideologi liberalisme yang akan dijelaskan oleh Gain kepada Saudara Gain. Saya persilahkan. Ideologi liberalisme adalah ideologi yang menginginkan kebebasan. Istilah liberalisme berasal dari kata Latin libertas, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan liberty, yang berarti kebebasan. Liberalisme juga didefinisikan sebagai paham yang mengandaikan kebebasan individu, baik itu ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, budaya, agama, atau sipil, yang disebut sebagai liberalisme. Ciri-ciri liberalisme yaitu yang pertama, bentuk pemerintahan demokrasi adalah yang terbaik. Yang kedua, masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh. Yang ketiga, pengaturan yang dilakukan pemerintah hanya terbatas. Yang keempat, kekuasaan seseorang diartikan sebagai hal buruk dalam kehidupan. Yang terakhir, kebahagiaan individu adalah tujuan utama. Di Indonesia, sistem liberalisme tercermin dalam perkembangan gaya hidup penduduk saat ini. Baik, terima kasih Gain. Selanjutnya yaitu ideologi sosialisme yang akan dijelaskan oleh Saudara Elin. Kepada Saudara Elin, saya persilahkan. Ideologi sosialisme. Sosialisme berasal dari bahasa Belanda, yaitu sosialisme dengan artian serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja. Sosialisme merupakan ideologi yang bersifat tertutup karena menuntut masyarakat mempunyai kesetiaan dan rela berkorban untuk ideologi tersebut. Ideologi sosialisme juga berkaitan erat dengan kebersamaan dan rasa solidaritas yang tinggi antar masyarakatnya sehingga terjadi pemerataan solidaritas yang tinggi sehingga masyarakatnya tidak terjadi kesenjangan sosial. Ideologi sosialisme sangat erat kaitannya dengan solidaritas. Itu kesimpulannya dari ideologi sosialisme. Terima kasih. Baik, terima kasih Elin. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada ideologi nasionalisme yang akan dijelaskan oleh Azita. Kepada Saudara Azita, saya persilahkan. Yang terakhir yaitu yang kelima dari macam-macam ideologi Pancasila ini itu ada ideologi nasionalisme. Nah, ideologi nasionalisme ini itu merupakan ideologi yang menanamkan pemikiran tentang kecintaannya terhadap negaranya sendiri. Dari hal tersebut ini itu melahirkan kebanggaan terhadap negara dari seluruh bangsanya, sehingga identitas dari suatu bangsa ini itu dapat terlihat dan memiliki kualitas moral yang baik. Tujuan dari nasionalisme sendiri ini itu untuk memainkan peran yang kuat dalam perjuangan kemerdekaan dan juga pertahanannya. Nah, tidak dapat dikesampingkan bahwa akan ada ancaman dan juga bahaya yang akan terjadi di masa depan nanti. Nah, untuk mengatasinya ini itu diperlukan intensitas semangat kebangsaan yang tinggi, cinta tanah air dan bangsa untuk tumbuh dan juga berkembang. Yang terakhir, untuk membangun hubungan yang serasi antara individu dan juga masyarakatnya. Baik, terima kasih Azita yang telah menjelaskan ideologi yang terakhir yaitu ideologi nasionalisme. Nah, selanjutnya ini ada apa sih contoh penerapan dari ideologi Pancasila itu sendiri? Nah, dari materi ini akan dijelaskan oleh Saudara Lanang. Kepada Saudara Lanang, saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Adam telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Jadi teman-teman sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan ideologi Pancasila. Ada 5 poin. Yang pertama ada pembentukan karakter bangsa. Ideologi Pancasila pastinya mengandung nilai-nilai yang mendorong pembentukan karakter bangsa yang kuat,
mandiri, berintegritas tinggi, serta memiliki karakter yang baik dan berakhlak mulia. Yang kedua, ada persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam Pancasila terdapat juga nilai persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai negara yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Yang poin ketiga ada keadilan sosial. Ideologi Pancasila mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tercermin dalam penerapan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, seperti contohnya bantuan sosial. Yang keempat ada demokrasi. Pancasila juga mengandung nilai-nilai demokrasi tentunya yang menjamin hak asasi manusia, kebebasan manusia untuk berpendapat, dan kebebasan manusia juga untuk berekspresi. Yang terakhir ada kemandirian bangsa. Ideologi Pancasila mendorong kemandirian bangsa Indonesia dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial. Hal ini tercermin dalam upaya pemerintah untuk mengembangkan industri dalam negeri dan meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Itu saja mungkin Bang Adam, terima kasih. Baik, terima kasih Lanang yang telah memberikan penjelasan mengenai contoh penerapan dari ideologi Pancasila. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 3 ini. Nah, untuk pertanyaan dan jawaban mungkin apabila ada teman-teman yang menonton video ini ada pertanyaan ataupun koreksi, mungkin boleh eh, masukkan saja di kolom komentar link YouTube kami. Nah, kami juga mengucapkan banyak terima kasih yang telah menonton video ini, serta berterima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila ini, yaitu Bapak Alif Lukmanul Hakim MPhil, yang telah memberikan wadah bagi kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan untuk penutupnya kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.